Tidak bisa saya. Kalau lihat saat itu hancur semua. Sini. Alhamdulillah sekarang ini kita lihat anak-anak kami setiap waktu zuhur ada tempat kami untuk berkumpul, memberikan pendidikan agama, dakwah. Kami diberikan sebuah bangunan yang tidak pernah kami bayangkan, sama sekali tidak pernah kami bayangkan. Dari Jakarta kok bisa memberikan kami ini. Sementara kami berkuar-kuar juga di pemerintah Kabupaten Lombok Utara, hanya diberikan kami bantuan sementara waktu. Bangunan ini Pak Ustadz, mohon maaf, ini sebelumnya itu ya Allah, waktu anak-anak kami di sini karena support dari wali murid, orang tua, warga secara umum supportnya di sini Pak Ustadz, sampai kami titip anak-anak itu belajar di rumah-rumah warga. Safdah TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan kasiron thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya, alhamdulillah, sahabat Safdah ya kita sebut, sahabat Safdah dan juga sahabat Om Wais ya. Kami tim Safdah dan tim Om Wais, alhamdulillah hari ini akhirnya bisa ke tempat ini setelah berbagai hambatan kemarin ya, ada Sintang, ada Semeru segala macam gitu. Jadi alhamdulillah Allah izinkan kita ke sini dalam rangka ya melihat progres ya. Apa yang kita ya hajat berdua antara Om Wais dan Safdah TV ya. Kita ada istilahnya membangun masjid ya dalam rangka, nanti kita tanya-tanya sama Bang Saleh Obed gitu ya, dalam rangka pemulihan atau tanggap bencana atau apalah, nanti kita dengar dari beliau gitu ya. Jadi usulan tempat ini untuk pembangunan masjid ini beserta pengawasan pelaksanaan lapangan juga dari beliau Bang Saleh Obed gitu ya. Nah, nanti kita dengar ceritanya. Ya, Bang Saleh Obed, ini kan kegiatan barengan kita ya antara Safdah TV dengan Om Wais gitu ya. Nah, kenapa tempat ini yang dipilih untuk pembuatan masjid ini? Silakan, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Safdah juga sahabat Om Wais berbagi. Iya, Pak Lambang. Kenapa Ana mereferensikan untuk pembangunan masjid ini di dusun ini atau di desa ini? Karena lokasi ini adalah lokasi terdampak. Lokasi terdampak pada saat gempa 2018 yang lalu. Dan kebetulan memang yang terdampak di Lombok ini adalah Lombok Utara dan Lombok Timur. Dan yang paling parah memang Lombok Utara. Adapun area lokasi Lombok Timur itu di perbatasan antara Lombok Timur dan Lombok Utara. Jadi memang titik dan pusat gempanya berada di area Lombok Utara. Nah, jadi di area ini boleh dibilang sekitar 80% bangunan runtuh, rumah ibadah hilang. Nah, jadi pada saat saya dan tim itu turun pada saat masa tanggap bencana sampai pasca bencana, salah satunya yang kita lakukan observasi adalah titik ini. Nah, dan akhirnya baru berkesempatan setelah memasuki masa recovery. Ini recovery ini memang berjalan untuk Lombok itu setidaknya 5 tahun. Jadi masih memasuki masa recovery pemulihan. Nah, alhamdulillah kita masih dalam masa recovery saat ini. Jadi kita melakukan pembangunan masjid ini di Karya Lotara ini. Dan alhamdulillah
yang diharapkan adalah dengan mudahnya dakwah ini berkembang, karena di sini adanya sarana dan prasarana pendidikan. Jadi ini untuk mempermudah juga menciptakan anak-anak yang atau mengkaderisasi para anak-anak ini untuk mengembangkan dakwah yang diajarkan di sekolah ini maupun di dalam masjid ini. Jadi pemikirannya ke situ. Dan di sini sangat membutuhkan rumah ibadah, karena jarak rumah ibadah dari satu dan yang lainnya jaraknya agak lumayan. Kalau nggak salah 1 kilo paling dekat dari sini, paling jauh ada 3 kilo kalau saya nggak salah. Jadi kedatangannya atau kehadirannya masjid ini di Karya Lotara sangat membantu perkembangan dakwah, insyaallah. Demikian Pak Lambang. Ya, Masya Allah penjelasannya Bang Saleh Obed ya. Jadi tadi ngobrol-ngobrol di jalan sama Bang Saleh Obed, beliau ini kan pakar masalah penanganan bencana gitu ya, rescue SAR gitu ya. Nah itu kalau tadi yang sempat Ana tangkep, nggak tahu istilahnya benar apa enggak, tapi ada 3 tahap penanganan bencana. Jadi pas kejadian bencananya banget gitu ya, itu disebutnya apa, tanggap bencana ya. Jadi itu benar-benar dibutuhkan orang-orang yang punya skill tinggi, yang terlatih, sudah bersertifikat mungkin segala macam, dan kemampuan fisik juga, dana dan lain-lain gitu ya. Jadi kegiatannya itu lebih kepada yang super darurat, mengevakuasi dulu, membuka jalur dan lain-lain gitu ya. Nah kemudian setelah bencana selesai itu kan semua ancur-ancuran. Nah itu adalah tahap apa namanya? Pasca bencana. Jadi pasca bencana ya perbaikan tapi yang sifatnya yang paling urgent dulu. Itu juga masih berantakan gitu. Itu juga masih orang-orang itulah gitu. Nah yang berikutnya itu adalah apa? Pemulihan ya. Pemulihan. Nah pemulihan itu yang jangka waktunya panjang, bisa 5-10 tahun, diperbaiki pelan-pelan sarana prasarana umum ya, rumah ibadah, kantor-kantor desa dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini yang kita lakukan Safdah dengan Om Wais, dengan keterbatasan kemampuan kita gitu ya, kita lakukan di tahap yang ketiga ini yang namanya pemulihan. Dan itu pun banyak gitu ya, kita pilih yang kita bisa lakukan gitu adalah dengan membangun masjid atau musola ini gitu ya. Dan kebetulan lokasinya kita dapat alhamdulillah dari Pak Kersa ya, Pak Kersa namanya ya. Nanti kita tanya beliau gitu ya. Sebagai pemilik lahan ya, sekalian dipergunakan buat sekolah juga, diwakafkan untuk masjid ini, Masya Allah gitu ya. Nanti kita tanya beliau gitu. Ya itu dia. Sekarang kita beralih ke Pak Kersa ya. Pak Kersa, boleh cerita sedikit mungkin Pak Marjuni ya. Nanti gantian gitu. Waktu kejadian kan tadi kata Bang Saleh Obed, di sini terdampak gempa yang luar biasa ya. Tadi saya dengar banyakan yang hancur daripada yang utuh gitu. Itu kejadiannya waktu itu gimana tuh Pak Kersa atau Pak Marjuni? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya memberikan sepatah atau 2 patah kata terlebih dahulu, mari kita sampaikan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan rahmat atau izin dari Allah kita masih diberi kesempatan untuk sehat dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu dengan bapak-bapak dari Jakarta ya. Kami dari keluarga sini menyampaikan ucapan banyak terima kasih. Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan kita ini dijadikan amal ibadah kita, dan mudah-mudahan di akhirat kelak kita bisa bersama seperti ini. Amin. Nah, jadi di sini kami langsung saja memberitahukan sekilas terutama sekali dari sekolah ini, karena terutama putra kami yang namanya Agus Karyawanto sudah banyak melintang atau dengan jauh berpikir sehingga dia bisa untuk merintis
dengan adanya sekolah ini. Jadi sebelum bisa berdiri gedung ini, anak saya mengajak semua muridnya nitip atau istilahnya nyodok marak bahasa Sasak niki, nitip di MI di bawah ini. Jadi alhamdulillah dengan adanya perjuangan atau perhatian dari pemerintah dengan adanya gedung ini. Jadi kami sangat bersyukur juga kepada Allah dan berterima kasih kepada pemerintah telah memberikan sarana untuk sekolah atau tempat anak-anak ini. Jadi sebelum artinya dijadikan gedung di sini atau sebelum ada sekolah ini, anak saya sendiri selalu bermusyawarah dengan orang tuanya atau saya, diajak saya untuk menghibahkan tanah ini dijadikan wakaf. Jadi saya jawab anak saya, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita sumbangkan ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan besok kalau kita sudah dikembalikan oleh Allah, mudah-mudahan apa yang kita sumbangkan ini bisa untuk membantu kita sekeluarga di dalam kubur. Itulah harapan dari saya. Saya kira sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Pak Kersah ya. Kersah ini bersama anak beliau Pak Agus namanya. Kebetulan beliau tidak berhalangan untuk hadir hari ini, tapi cukup dengan Pak Kersah dengan Pak Marjuni ya. Pak Marjuni ini juga perwakilan masyarakat sini juga dan berkontribusi juga di yayasan ini sebagai apa Pak? Ketua komite ya. Nah, jadi untuk lahan masjid ya diwakafkan oleh Pak Kersah dan Pak Agus di dalam lahan sekolah ini. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan balasan yang setimpal, diberikan rumah di surga untuk Pak Kersah dan Pak Agus dan keluarga, amin ya. Nah tadi gimana untuk Pak Muharjuni, cerita sedikit boleh waktu kejadian gempa waktu itu gimana? Benar nggak sebagian besar hancur gitu? Gimana Pak? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sedikit saya cerita tentang gempa. Karena kebetulan saya sebagai penduduk asli sini, pada saat kejadian gempa itu kami baru kembali dari tempat ibadah sholat isya pada saat itu kalau tidak salah. Nah, tiba-tiba suara gemuruh terjadi, kemudian goncangan bumi menandakan bahwa ini adalah sebuah gempa. Untung saja kami belum waktu tidur. Andaikan pada saat tidur mungkin kami tidak bisa bicara saat ini karena saking besarnya. Bahkan dari badan dari pemerintah itu memberikan keterangan bahwa kekuatan gempa saat itu 7,3 katanya. Yang pertama untuk KLU. Nah, di akhir cerita lagi saya dapat bahwa 7,0 kekuatan gempa itu. Kalau dibandingkan dengan gempa yang pertama dari Lombok Timur yang menerima dampak juga kita di KLU masih lebih rendah sedikit, 6, sekian. Tapi kami di KLU diberikan ujian sama Allah berupa gempa 7,0. Alhamdulillah kami bersyukur pada saat itu belum kami tidur. Terjadinya sekitar kurang lebih jam 8 malam. Nah, begitu terjadi gempa, listrik juga padam, sehingga kami sempat berpikir mungkin ini bentuknya di dalam kubur begitu, saking gelap gulitanya. Dan alhamdulillah bangunan rumah warga, kalau kami kami bandingkan mulai dari Kecamatan Kayangan, pada saat itu saya lihat berdiri di tempat yang luas hamparan, satu pun tidak ada rumah yang masih berdiri di situ.
agak berbeda dengan tempat kami di Desa Karakar saat itu. Desa kami alhamdulillah kalau dibandingkan dengan jumlah yang rusak, lebih banyak yang rusak daripada yang masih utuh waktu itu. Nah, ini sehingga pertama kami berpikir bangunan sekolah kami yang ada di SMA SMP Karya Lotara ini belum sempat kami lihat malam itu apakah sudah roboh atau tidak. Tapi kenyataannya ada yang roboh di sebelah timur, ada yang roboh. Kemudian kami saat itu ruangan belajar khususnya untuk anak-anak cuma kami pakai tempat juga evakuasi sementara waktu untuk lingkungan di sini. Kemudian tempat ibadah kami juga hilang serta merta di Yayasan Pendidikan Karya Lotara ini. Nah, beberapa bulan kemudian kami juga berkumpul dengan ketua yayasan yaitu Agus Karyawanto Esos yang sebagai ketua yayasan kita di sini, kemudian kepala sekolah, guru-guru dan saya secara pribadi mewakili dari komite musyawarah untuk mencarikan solusi bagaimana supaya bangunan ruangan anak-anak yang sudah roboh karena gempa ini bagaimana, kemudian tempat ibadah kita bagaimana. Ya tidak lama kemudian lah alhamdulillah saya dapat informasi waktu itu bahwa ada donatur dari Jakarta. Begitu. Kami sangat luar biasa bersyukur karena Allah. Tidak bisa saya kalau lihat saat itu hancur semua sini. Alhamdulillah sekarang ini kita lihat anak-anak kami setiap waktu zuhur ada tempat kami untuk berkumpul memberikan pendidikan agama, dakwah di alhamdulillah. Sekarang ini sebuah rahmat dari Allah, mungkin rezeki dari Allah. Kami diberikan sebuah bangunan yang tidak pernah kami bayangkan, sama sekali tidak pernah kami bayangkan dari Jakarta kok bisa memberikan kami ini. Sementara kami berkuar-kuar juga di pemerintah Kabupaten Lombok Utara hanya diberikan kami bantuan sementara waktu. Bangunan ini Pak Ustadz, mohon maaf, ini sebelumnya itu ya Allah, waktu anak-anak kami di sini karena support dari wali murid, orang tua, warga secara umum supportnya di sini Pak Ustadz, sampai kami titip anak-anak itu belajar di rumah-rumah warga. Apalagi kena musibah gempa, semakin kami sudah tidak berdaya. Kemudian anak-anak kami ini titip di pendidikan seperti ibtidaiyah. Tidak cukup di sana, ganti kita ganti di rumah ini gitu. Alhamdulillah setelah kita dibantu oleh pemerintah, kemudian ini yang kami pikirkan sangat lama sekali, masjid ini alhamdulillah saat ini sudah menjelma menjadi sebuah tempat ibadah yang sangat luar biasa kami butuhkan Pak Ustadz, sehingga anak-anak kami sekarang dengan adanya pembangunan masjid ini kami sangat merasa terbantu. Beban kami selama ini alhamdulillah sudah sangat berkurang. Sudah sangat. Yang saya pikirkan sekarang hanya udah sebagian kecil, udah lebih banyak bantuan daripada apa yang akan bisa kami perbuat seperti ini pagar. Kemudian kemarin waktu diresmikan oleh Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Utara pembangunan masjid ini, cuma kami ada sedikit kecewa dengan mesin pengeras suara kami yang masih sangat tidak jelas. Ini alhamdulillah Pak Ustadz, mungkin hanya ini yang bisa saya sedikit sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitu tadi keterangan dari Pak Marjuni ya, sebagai ketua komite sekolah dan yayasan dan juga perwakilan masyarakat sini, juga dengan Pak Karsah tadi. Jadi ya sungguh mengharukan ya. Dan alhamdulillah walaupun sederhana, masjid ini sudah berbentuk dan hampir selesai. Tinggal pagarnya nih yang perlu selesai. Ya ini
adalah dari tahun ya, bahu membahu muhsinin donatur dari Safdah TV dan Om Wais berbagi gitu ya. Alhamdulillah bisa terwujud walaupun sederhana tapi kemanfaatannya sangat dirasakan. Jadi baik untuk kegiatan terutama sholat 5 waktu jalan terus ya Pak Kersa ya. Yang mengimami Pak Kersa sendiri atau ada yang guru lain gitu ya. Kemudian dipakai juga untuk kegiatan ini pengajaran agama dari baik sekolah atau untuk anak-anak umum yang di luar sekolah gitu ya. Jadi siang itu dipakai sekolah, malam dipakai untuk belajar Iqra, pengajian Al-Qur'an dan pendidikan Al-Qur'an dan yang lain-lain dari maghrib sampai isya gitu ya, kurang lebih gitu ya. Baik ya. Alhamdulillah. Semoga apa yang diusahakan oleh kita semua ini baik para muhsinin, Safdah TV dan Om Wais berbagi, kemudian bapak-bapak di sini juga, Pak Agus dan lain-lain membuahkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin terakhir nih ya, kita mau dengar dari guru kita Ustadz Fuad Hamzah Baraba yang hadir juga bersama kita untuk setelah mendengarkan dialog tadi, gimana Ustadz pandangan antum, kemudian mungkin ada nasihat sedikit buat kita semua. Halo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini yang begitu cerah ya, alhamdulillah rombongan dari Safdah TV dan Om Wais berbagi bisa bersilaturahmi dengan Sahibul Bait ataupun tuan rumah tempat pembangunan masjid yang diberi nama Darul Ikhlas ya. Masjid yang diberi nama Darul Ikhlas yang bertempat di lingkungan sekolah dan juga dimanfaatkan oleh warga sekolah dan warga sekitar. Ini merupakan sebuah karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hal yang kebetulan, karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati-hati para hambanya yang cinta kepada masjid. Cinta kepada masjid, dan tentunya hanya orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak serta-merta orang yang banyak memiliki harta kemudian dia dengan mudah untuk mengeluarkan harta yang dia miliki untuk membangun rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, karena terdapat keutamaan yang sangat besar bagi orang-orang yang berusaha ataupun membangun rumah Allah sekecil apapun. Ini merupakan tempat ibadah ataupun masjid yang walaupun dibilang sederhana, akan tetapi dari segi manfaat insya Allah dirasakan oleh warga sekitar, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan pahala bagi orang-orang yang ikut serta dalam segala hal pembangunan sampai jadi ini. Tentang keutamaan membangun masjid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, disahihkan Syekh Albani rahimahullahu taala, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man bana masjidan lillahi walau kamafhasa qatatin aw asghar, banallahu lahu baitan fil jannah." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, disebutkan walau kamafhasa qatatin, walaupun seperti sangkar burung, seperti tempat bertelurnya seekor burung, berarti satu hal yang kecil. Masjid kalau diibaratkan mungkin hanya cukup satu orang untuk sholat di situ. Ini alhamdulillah bisa 200 jamaah bisa masuk sholat di tempat ini. Ini berarti satu keutamaan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balas apa? Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Dan merupakan satu teladan dari keluarga tadi Pak
Pak Karsa dan juga keluarganya, dan juga mungkin dengan motivasi juga dari doa orang-orang sekitar sini, Allah bukakan hatinya untuk memberikan wakaf tanah agar bisa dibangun masjid yang alhamdulillah bisa kita dengar tadi manfaatnya, bisa dimanfaatkan oleh warga sekolah, warga sekitar. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus teguhkan. Kita pun harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah meneguhkan keimanan, istiqamah dalam ibadah dengan memakmurkan masjid yang sudah dibangun ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 18, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin." Hanya saja yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang menegakkan salat, menunaikan zakat, dan walam yakhsha illallah, tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah. Di sini ada ketentuan ataupun ada kata-kata innama ya'muru masajidallah, hanya saja yang memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid tidak saja imaratul bina dalam hal membangun saja, tapi juga imaratul ibadah, dengan bagaimana menggunakan masjid itu untuk ibadah agar bisa berjalan. Ini juga jauh lebih penting, tidak hanya sekedar membangunnya. Membangunnya alhamdulillah sudah selesai, tinggal sekarang adalah untuk bagaimana memakmurkan. Dan ini juga sebagai satu harapan, nasihat untuk warga yang ada di sini agar betul-betul memaksimalkan masjid yang ada ini untuk ibadah, agar dari pihak yang mewakafkan masjid, yang ikut berdonasi, para muslimin, donatur yang ikut serta, semuanya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bangunkan rumah di surga nanti. Kalau rumah di dunia kita nggak punya ataupun sederhana, ini adalah kehidupan yang fana. Tapi yang abadi adalah di akhirat nanti, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan bangunan rumah di surga. Ini merupakan pencapaian yang sangat istimewa. Makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita semua di jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh yang ikut serta, baik dari yang mewakafkan masjid, yang bekerja, yang memberikan donasi, bantuan, semua sekecil apapun diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bermanfaat dunia dan akhirat, dan itulah harta yang sesungguhnya yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukron jazakumullahu khairan kepada Ustadz yang telah memberikan pandangan dan nasihat-nasihatnya berkaitan dengan kegiatan kita di sini. Nah, kebetulan nih baru datang nih Pak Agus Karyawanto Esos. Pak Agus Karyawanto Esos, ya, beliau adalah putra dari Pak Kersah ya. Ya, sebagai pendiri yayasan sekolah ini, Karya Lotara namanya ya, yang mewakafkan tanah untuk masjid ini. Jadi tadi kita udah diceritakan tentang bagaimana kilas baliknya dari waktu gempa dulu, kemudian dibangunnya ini dan pemanfaatannya gitu ya. Nah, mungkin Pak Agus boleh memberikan beberapa 1-2 patah kata untuk tentang kegiatan kita di sini. Silakan Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in, amma ba'd. Tentu yang pertama, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada kita semua. Sebagai penerima manfaat dari masjid yang alhamdulillah sudah selesai dibangun ini, tentu kami atas nama pembina di lembaga ini, yang pertama ingin menyampaikan terima kasih yang tiada terhingga kepada seluruh para muslimin yang telah mendonasikan sebagian dari rezekinya untuk pembangunan Masjid Darul Ikhlas Karya Lotara di Desa Gunjan Asri, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara.
Mudah-mudahan dengan terbangunnya masjid ini, kita berharap ini bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Salah satu manfaat yang memang betul-betul kami rasakan dengan terbangunnya masjid ini, yang pertama, alhamdulillah warga masyarakat kami yang ada di sekitar masjid ini dapat melakukan sholat di tempat ini. Kemudian juga bil khusus untuk anak-anak kami yang sedang menuntut ilmu di yayasan ini juga setiap waktunya bisa manfaatkan untuk kegiatan sholat berjamaah, kemudian untuk kegiatan belajar mengaji untuk anak-anak kita di sekitar lingkungan masjid. Sekali lagi kepada seluruh muslimin yang sudah mendonasikan sebagian rezekinya, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga. Mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan segala ikhtiar kita untuk bersama-sama berjuang menegakkan agama Allah SWT. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi beberapa penyampaian dari Pak Agus atas kegiatan kita ini ya. Semoga ya, sekali lagi semoga apa yang kita laksanakan ini membuahkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian sahabat Sabdah dan sahabat Om Wais, bincang-bincang kita pagi ini dengan Pak Kersah, Pak Marjuni ya, beliau ada perlu sebentar, kemudian Pak Agus gitu dengan Bang Saleh Obed dari Om Wais dan Ustadz guru kita Ustadz Fuad Hamzah Baraba. Mengenai kegiatan kita di desa Gunjan, kalau dusunnya Temuan Sari ya, dusun Temuan Sari, desanya desa Gunjan Sari. Kalau dulu akar-akar ya, karena ada pemekaran, jadi sekarang desa Gunjan Sari, kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara ya. Tadi perjalanannya lumayan dari Mataram 2 jam ada ya. 2 jam dan ke dalamnya sini dengan jalan yang lobang-lobang gigi 2 kalau pakai manual gitu ya. Ya alhamdulillah kita sampai ke sini. Mudah-mudahan ya masjid yang kita bangun sama-sama ini memberikan manfaat yang optimal buat anak-anak kita di sini, masyarakat juga untuk sholat berjamaah dan kegiatan keagamaan yang lain. Demikian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.